Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Reskina Siti Cahaya Istiqomah dengan NIM O1A1200037 dari kelas A akan menjelaskan sedikit mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Nah, sebelum itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu pencernaan dan apa itu sistem pencernaan. Pencernaan sendiri itu secara umum adalah proses di mana makanan dipecah menjadi bentuk yang dapat diserap ke dalam darah dan dibawa ke seluruh sel tubuh untuk nutrisi dan energi. 80% dari sistem kekebalan tubuh terdapat dalam saluran pencernaan. Maka, menjaga kesehatan pencernaan sangat penting untuk keseluruhan kesehatan tubuh. Sistem pencernaan itu sendiri pada manusia dibangun oleh saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan rektum. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari pankreas dan hati. Setiap bagian ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ-organ dalam sistem pencernaan manusia serta prosesnya. Nah, yang pertama itu ada rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut ini terdapat dua organ sistem pencernaan, yaitu gigi atau dentin dan lidah atau lingua. Gigi ini sendiri berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Sedangkan lidah berfungsi sebagai indera pengecap makanan, mengatur makanan pada saat mengunyah. Lidah juga berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan air di liur dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Nah, selanjutnya ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan ini terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan muscularis, dan lapisan adventitia. Fungsinya di sini sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan menjaga laju cairan dari perut. Makanan pada saluran ini hanya membutuhkan waktu 6 detik untuk sampai ke lambung karena kontraksi otot lurik pada 1/3 kerongkongan bagian atas. Nah, selanjutnya ada organ lambung. Lambung ini merupakan bagian saluran pencernaan yang melebar dan dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Lambung berfungsi untuk menyimpan makanan sementara dan melakukan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan getah lambung. Makanan di dalam lambung teraduk dan bercampur dengan getah lambung sehingga terbentuk seperti bubur yang disebut simus. Turunnya simus dari lambung melalui pilorus dibantu oleh gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik ini merupakan kontraksi otot-otot lambung yang dapat menyebabkan simus terdorong menuju usus halus. Dengan demikian, di lambung terjadi pula pencernaan makanan secara mekanis oleh gerak peristaltik. Selanjutnya usus. Pada sistem pencernaan, usus halus dan usus besar menjadi bagian penting dalam organ-organ yang memproses dalam sistem pencernaan. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Pada lapisan dalam atau tunika mukosa, jejunum dan ileum terdapat tonjolan-tonjolan halus yang disebut villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan dinding usus dalam penyerapan sari makanan. Pada usus halus, hanya terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus, serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Usus besar itu sendiri memiliki fungsi utama dalam menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan keluar tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan, sisa-sisa pencernaan oleh bakteri Escherichia coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Organ terakhir yang terlibat dalam sistem pencernaan yang akan saya jelaskan di sini yakni rektum, di mana biasa juga disebut anus atau panjangnya mencapai kurang lebih 15 cm. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba, serta membantu feses keluar dengan gerak peristaltik. Pada anus terdapat otot volunteer yang dikendalikan oleh kehendak kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterlibatan enzim dan fungsinya. Nah, pada organ mulut, enzim yang terlibat di dalamnya ialah enzim ptyalin yang berfungsi untuk merombak amilum menjadi maltosa. Selanjutnya kerongkongan. Bagian dalam kerongkongan selalu basah karena cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar mukosa. Selanjutnya lambung. Di dalam lambung dihasilkan 2 enzim, yaitu enzim pepsin dan renin. Enzim pepsin itu sendiri berfungsi untuk merombak protein menjadi pepton, sedangkan enzim renin berfungsi mengendapkan kasein atau protein susu. Selanjutnya usus.
Pada usus halus dihasilkan enzim-enzim yaitu laktase, maltase, sukrase, dan lipase. Enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Enzim sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, serta enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak, dan sebagainya. Di dalam usus besar tidak ada enzim, karena saluran ini hanya berfungsi menyerap air. Sisa makanan kemudian menjadi ampas yang siap diubah menjadi feses dan dikeluarkan dari tubuh. Dan organ terakhir di sini adalah rektum. Tidak ada enzim juga yang berperan dalam saluran ini karena hanya berfungsi untuk menerima kotoran atau feses dari usus besar. Selanjutnya di sini saya akan memberi contoh penyakit yang terkait dengan enzim pencernaan. Nah, contoh yang saya ambil di sini ialah diare yang terjadi pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Nah, apa prinsip dari penyakit tersebut sehingga dapat menyebabkan sakit? Pemberian makanan tambahan usia dini pada sistem pencernaan yang belum sempurna, organ yang belum siap, dan makanan yang belum sesuai untuk dikonsumsi, akibatnya akan terjadi kompensasi tubuh dan gangguan terutama pada sistem pencernaan, seperti diare, muntah, sembelit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa penyebab timbulnya dari penyakit tersebut? Nah, enzim di sini juga menjadi salah satu faktor dari gangguan penyakit tersebut, karena beberapa enzim pemecah protein seperti asam lambung, pepsin, lipase, enzim amilase, dan sebagainya baru akan diproduksi sempurna saat bayi berumur 6 bulan. Bayi yang berumur 0 sampai 6 bulan rentan terkena diare karena enzim laktosa dalam usus kerapatannya belum sempurna sehingga sulit untuk mengurai kuman yang masuk, akibatnya bayi bisa diare, muntah, dan sembelit. Nah, selanjutnya cara mengatasi penyakit tersebut dan obatnya. Yang pertama itu tidak memberikan makanan pendamping terlalu dini. Cukup diberikan ASI eksklusif saja pada umur 0 sampai 6 bulan karena di dalam ASI tersebut telah terdapat antibodi yang dapat disalurkan ke bayi. Selanjutnya kita dapat memberi obat oralit pada bayi yang diare untuk mencegah dehidrasi bertambah parah. Oralit merupakan obat pemulih diare yang mengandung senyawa natrium klorida, kalium klorida, glukosa anhidrat, dan natrium bikarbonat, di mana senyawa-senyawa ini bekerja menggantikan mineral dan elektrolit yang hilang dari tubuh bayi. Dan yang terakhir ialah menjaga asupan cairan. Orang tua juga perlu memberikan makanan yang tepat untuk anak diare. Pemberian makanan membantu menambah energi tubuhnya sehingga bayi tidak lagi merasa lemas karena diare. Baik, itu saja tadi penjelasan singkat dari saya mengenai enzim dan cara mengatasinya. Apabila ada yang kurang dari presentasi saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.